Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alam fid darini amin. Wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi dan nifas apa thamaniyatu asya'a 8 perkara. Ada 8 perkara yang diharamkan ketika seorang haid dan nifas, mengalami haid nifas. As-salatu, yang pertama salat, was-shaumu dan puasa, wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an, wa massu mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya, wa dukhulul masjid dan masuk masjid, wa tawafu dan tawaf, wal wat'u dan jima, wal istimta'u dan bersenang-senang, bima dengan sesuatu, baina surwah rukbah, dengan anggota di antara pusar warukbah dan lutut. Fasun hadza fasal wa yahrumu dan haram alal junubi kepada orang junub apa khamsatu asya'a 5 perkara. Yang pertama as-salatu salat, yang kedua qiraatul Qur'an, yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa tawafu dan tawaf, wa lubsu fil masjid dan berdiam di masjid, wa yahrumu dan haram alal mukhdisi kepada orang yang punya hadas kecil apa salah satu asya'a, ada 3 perkara. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu tawaf, wa mashul mushaf dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Ya, perkara-perkara yang diharamkan sebab haid nifas. Yang kedua yang dibahas adalah sebab perkara yang diharamkan sebab seorang junub, ya, keluar air mani atau berhubungan dengan perempuan. Yang ketiga sebab punya hadas kecil, nggak punya wudu. Ya, dari 3 pembagian ini sebagian ulama itu ada yang membagi hadas itu 3. Ya, ada hadas besar, itu hadas disebabkan haid nifas. Ada hadas setengah, tengah-tengah, itu yang junub. Ada hadas kecil, yaitu yang perlu wudu. Ya, karena melihat sesuatu yang diharamkannya itu bertingkat 3 seperti ini. Ya, walaupun pendapat yang masyhur itu hanya 2, hadas itu ya hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar berarti yang mewajibkan mandi, ya haid nifas, ya junub. Hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, ya, yang ketika mau sholat harus wudu, yaitu hadas kecil. Ya. Yang pertama diharamkan sebab haid dan nifas itu sholat. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah, semuanya haram. Atau yang seperti sholat sujud sahwi, sujud syukur, ya, sujud tilawah, itu haram. Kalau orang haid nifas, nggak punya wudu, dan juga orang yang junub. Sehingga kesalahan besar dan nggak boleh orang maunya pemain bola menang atau berhasil mengalahkan lawannya langsung sujud syukur dalam keadaan nggak punya wudu, haram, nggak boleh. Ya, karena syaratnya nggak punya wudu, harus punya wudu, terbebas dari hadas kecil dan besar. Yang kedua adalah puasa yang diharamkan, baik puasa sunnah atau puasa wajib sama hukumnya haram. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram, nggak boleh. Atau membaca, syaratnya keharaman membaca Al-Quran ini itu dilafatkan. Kalau dibaca dalam hati, umumnya bagi hafizah yang mau melalar Al-Quran dengan hati atau dengan mulut tapi tidak bersuara, itu boleh. Ya, boleh. Yang keempat adalah menyentuh mushaf dan membawanya, itu nggak boleh. Walaupun dicempal atau pakai penghalang, itu nggak boleh. Ya, karena itu membawa atau menyentuh. Nah, yang diperbolehkan itu dalam bab ini membalik mushaf, kertas mushaf, tapi dengan syarat jangan dibawa. Ya. Jadi dibalik pakai
tuding bahasa Jawanya, pakai pulpen dibalik, itu boleh. Yang kelima masuk masjid, ya masuk masjid nggak boleh. Yang keenam tawaf, karena tawaf dari amalan-amalan haji, ya yang nggak boleh dilakukan ketika orang berhadas, hadas kecil atau besar adalah tawaf. Karena dalam riwayat at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti kedudukannya sholat, harus punya bersih dari hadas. Kemudian al-wad'u, jima nggak boleh jelas. Yang terakhir istimta bima baina surah wa rubbah, bersenang-senang dengan anggota antara pusar dan lututnya istri, yang nggak boleh. Istimta itu bil mubasyarah, ya, dengan menyentuh. Kalau melihat nggak haram. Jadi dengan menyentuh antara pusar dan lututnya punya istri. Nah, sebaliknya kalau punya suami itu halal, nggak apa-apa. Yang menyentuh istri, istri nyentuh punya suami tidak mengapa. Walaupun yang disentuh itu mabaina surah warupah punya suami. Jadi dari atas sampai bawah punya suami halal disentuh. Yang penting disentuhnya jangan pakai anggota antara pusat dan lututnya punya istri. Kemudian yang junub hampir sama seperti tadi, ada 5, sholat, membaca Quran, masul mushaf, hamluhu, tawaf, al-labsu fil masjid, sama. Kemudian soal yang diharamkan hadas kecil, nggak punya wudhu, sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf dan membawanya. Kemudian di antara pengecualian ulama membawa mushaf ini, kalau kita bawa mushaf di dalam tas, dan tasnya itu ada barang selain mushaf, itu boleh dengan niat membawa barang tersebut. Pokoknya ada pulpennya. Nah, saya niat bawa pulpen. Padahal ada mushafnya di situ, boleh, tidak mengapa. Ya, atau membawa mushaf yang di situ bersamaan dengan tafsir, dan tafsirnya lebih banyak dari mushaf. Ya, hurufnya, jumlah hurufnya. Kitab tafsir yang kecil yang biasa kita baca di pesantren-pesantren seperti kitab tafsir Jalalain itu, kata ulama itu lebih banyak tafsirnya, walaupun berbeda beberapa huruf saja. Tapi kata ulama ikhtiyatnya itu kalau pakai membawa tafsir Jalalain itu bagusnya itu ya nggak punya hadas, karena tadi selisihnya itu hanya beberapa huruf. Mungkin saja ada salah cetak di dalam tafsir sehingga jumlah hurufnya itu lebih sedikit daripada mushafnya. Nah, maka ihtiyatnya jangan. Kalau bicara boleh nggak boleh, ihtiyatnya jangan.